Lailatul Qadar yang suka diintip 10 hari bulan Ramadan itu juga disalahpahami. Lailatul Qadar itu malam ketentuan, padahal Lailatul Qadar malam yang ditentukan. Siapa yang menentukannya? Ya kalian sendiri. Tentukan mau kapan. Mau kapan kalian bangkit. Kalian gak usah nunggu. Malam genap gak ke masjid, malam ganjil baru ke masjid. Kenapa? Karena dia pahami secara dangkal Lailatul Qadar mah ganjil, genap moal katanya. Sedangkan penetapan satu Syawal saja sekarang itu sudah beda. Yang ini bilang 1 Syawal itu tanggal sekian, yang ini bilang 1 Syawal tanggal sekian. Berarti ganjil dan genap. Membingungkan. Betul nggak? Iya. Rek nurutan gitu wae. Jadi nggak usah dipilih. Ini 22 nggak ke masjid, 23 ke masjid, 20 nggak ke masjid, 21 ke masjid. Bukan begitu cara memahaminya. Genap dan ganjil itu sudut pandang. Genap itu sudut pandangmu, benar salah, baik buruk. Itu sudut pandang Allah semuanya juga benar. Itu namanya kebenaran. Bagi manusia ada musibah, ada berkah. Bagi Allah nggak ada musibah, nggak ada berkah. Semua kebenaran. Apa yang terjadi kalau kita bisa mengambil pesan di baliknya? Semua kebenaran. Karena tidak ada peristiwa di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Setuju dengan saya? Memandang dari sudut pandang Allah namanya witir, ganjil. Memandang dari sudut kalian namanya genap. Jadi yang dimaksud bukan tanggalnya. Witirkan sudut pandangmu, pasti Lailatul Qadar. Karena begitu diwitirkan, sudut pandang kita diganjilkan. Semua dilihat dari sudut pandang Allah. Tidak ada sedih, nggak ada gembira. Tidak ada senang, tidak ada susah. Yang ada cuma kedamaian. Kalau itu kehendak Allah, sudah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ajarkan aku untuk menangkap pesan di balik semua itu. Gitu aja. Maka digambarkan Lailatul Qadar lebih bagus dari 1000 bulan. Bulan itu apa? Bulan itu adalah satelit bumi yang memantarkan cahaya matahari. Dan bulan tidak pernah berdiri sendiri. Kalau tidak ada matahari, tidak ada cahaya bulan. Bulan itu tidak bercahaya. Kalau matahari masuknya bintang. Bintang bercahaya dengan dirinya sendiri. Terpantul oleh bulan. Baru bulan memantulkan cahaya. Indah sekali bulan. Jadi maksudnya apa? Kalau kita sudah bisa mengganjilkan sudut pandang, maka kita Lailatul Qadarnya setiap saat. Kenapa? Karena kita memantulkan cahaya Tuhan. Jadi matahari selalu lambang dari Allah. Makanya di Quran surat Al-Kahfi dan surat-surat yang lain, Allah selalu mengatakan dirinya itu matahari. Simbol, bukan matahari Allah. Allah selalu mensimbolkan dirinya dengan matahari. Karena matahari itu adalah memiliki cahaya sendiri. Bulan itu hanya pantulan dari sinar matahari. Maka siapapun yang sudah bisa mengganjilkan sudut pandangnya, dia setiap saat Lailatul Qadar. Artinya dia setiap saat selalu melihat kebaikan Allah, walaupun pada hal yang tidak dia sukai. Paham sampai sini? Bisa nggak sekarang Lailatul Qadar di sini? Bisa. Lailatul Qadar itu bisa setiap saat. Bukan suatu perjudian, tidak usah diintip. Maka ciri Lailatul Qadar 2. 1, angin berhenti bertiup. Angin itu adalah udara yang bergerak. Mengharapkan angin di sini berhenti bertiup nggak akan bisa. Saya orang fisika. Angin itu udara yang bergerak. Udara bergerak karena apa? Karena perbedaan tekanan. Sedangkan matahari yang sama menyinari alam semesta yang berbeda jenisnya, memiliki kapasitas kalori yang berbeda, menimbulkan suhu di permukaan bumi tidak sama. Kalau suhu tidak sama, selalu perbedaan tekanan. Maka tidak mungkin angin itu diam. Angin yang mana? Coba tarik napas yang dalam. Mindfulness. Sadari kehadiran nafas pada dirimu. Karena napas adalah wakil Allah dalam diri. Tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Sadari kehadiran napas dalam diri. Saat itu akan merasakan kehadiran Dia dalam diri kita. Angin berhenti bertiup. Yang kedua, gelombang berhenti. Bukan gelombang di Anyer, bukan di Tangkuban Perahu, bukan di Pelabuhan Ratu.
Gelombang apa? Nih, gelombang sih. Begitu kita mindfulness, latih olah napas, ini menjadi tenang. Karena pikiran itu seperti monyet, loncat-loncat. Kalau nggak loncat ke masa lalu, pasti loncat ke masa depan. Hadir di sini saat ini sekarang, itu namanya gelombang berhenti. Kalau kita bisa menarik kehidupan ke sini saat ini sekarang, kita tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah takut. Saya kasih tahu, kalian kalau hari ini sedih, berarti kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa lalu. Jujur, jujur ya. Dan kalau kalian sekarang takut, pasti kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa depan. Beas boga, duit saeutik oge aya, imah boga, panon ningali, ya, napas masih ada. Kenapa mengkhawatirkan dari esok? Kenapa tidak hadir di sini saat ini sekarang, menikmati semua berkah semesta yang sedang ada? Calik tiasa, baju gaduh. Apa yang dikhawatirkan? Karena khawatir itu adalah permainan pikiran. Saat kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan, maka di Quran cuman ada pepatah, la takhaf wala tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Takut itu karena kita mengizinkan dibawa oleh pikiran ke masa depan. Sedih itu diizinkan kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Sok hadir di sini saat ini sekarang, setiap saat begitu. Itu mindfulness-nya. Nah, mengartikan Lailatul Qadar itu kadang-kadang jadi terlalu dangkal. Angin bertiup, benar-benar angin diam. Gelombang berhenti, benar-benar cicing di pinggir pantai. Nuan gelombang berhenti, muarata laut mah bakal gitu salawasna.